Di Arab Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka dan melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Mereka menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kita percaya bahwa guncangan akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara. Hujan pertobatan akan terus terjadi. Kita percaya bahwa Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagat, firman Tuhan katakan yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak tergenapi Bapak Ibu, mengenai yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Harapan saya Bapak Ibu yang sudah di luar Kristen, jangan sampai pada akhirnya Bapak Ibu meninggalkan kekristenan, menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus hanya ketika melihat banyaknya guru palsu di TikTok yang mengajarkan Alkitab. Mereka membaca Alkitab, lalu mereka mentafsirkan Alkitab menurut pikirannya. Lalu dia berkata bahwa kami tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghina agama lain, menghina iman lain. Kami tidak diajarkan itu. Itu banyak sekali guru palsu yang berkata seperti itu Bapak Ibu di TikTok. Tetapi saudaraku, dia membaca Alkitab dan dia tafsirkan Alkitab menurut pikiran dia, bukan berdasarkan menurut apa kata Alkitab. Dia tafsirkan kemanusiaan Yesus menurut pikirannya dia. Dia acak-acak firman Tuhan, dan itu memang sudah tergenapi juga dalam Alkitab. Dikatakan bahwa nanti akan banyak muncul nabi palsu, nanti akan banyak muncul guru palsu, dan ini Bapak Ibu tergenapi di tahun 2023 ini. Di TikTok setiap hari, setiap malam, di setiap saat mereka cari cuan di TikTok dengan cara menghina Alkitab. Mereka itu tidak pernah membahas agamanya, tidak pernah membahas imannya, tidak pernah membahas kitabnya. Tetapi ayat Alkitab mereka hafal saudara. Setelah mereka hafal ayat Alkitab, lalu ayat itu dia tafsirkan menurut pikiran dia. Dan ketika kita jawab, dia tidak butuh jawaban kita. Dia hanya meminta supaya kita mau mendengar setiap apa yang dia jelaskan tentang Alkitab. Padahal dia jelaskan untuk menjatuhkan iman kekristenan. Dia berpikir semua orang Kristen itu bodoh dan bisa dibodohin oleh mereka Bapak Ibu. Orang tidak akan bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin dan tidak akan bisa seseorang mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengakui Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ini adalah kata Alkitab, bukan kata saya. Begitulah yang dimainkan oleh para guru palsu di TikTok hari-hari ini. Mereka ajak debat, tetapi di saat mereka ajak debat, mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dipotong. Maunya mereka bahas tentang kemanusiaan Yesus. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya setuju saja ketika dia katakan Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu utusan. Saya setuju. Tetapi mereka tidak setuju ketika kita mengatakan dia nabi, memang dia rasul, memang dia guru juga, memang dia tabib juga, memang dia dokter, dia ada segala dokter juga memang. Tetapi dia juga Tuhan. Ini mereka tidak setuju. Ketika kita setuju tentang kemanusiaan Yesus, tentang kerasulan Yesus, tentang kenabian Yesus, tentang utusannya Yesus, mereka senang. Tetapi ketika kita katakan bahwa dia juga adalah Elohim, dia juga adalah Tuhan, mulai terjadi peperangan rohani di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di bawah alam sadar mereka Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Hari-hari ini kita banyak sekali melihat di mana teman-teman kita dari seberang yang dulunya mereka benci tentang kekristenan, hari-hari ini mereka mulai berdatangan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beredar nih bayun
Nyata-nyata mereka menolak keilahan Yesus. Tetapi mulai mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang akhirnya mereka murtad dari agama orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai saudara yang sudah dari lahir Kristen, ketika melihat ajaran guru palsu di TikTok, di YouTube, saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Jangan sampai. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita. Apapun pandangan mereka terhadap Yesus, jangan sampai mengubah iman percaya kita kepada Dia, saudaraku. Silakan mereka menceritakan dengan seenak udelnya mereka tentang keilahian Yesus. Silahkan. Tapi jangan sampai kita menyangkal Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Itu tidak ada. Mereka akui atau tidak diakui, tidak butuh kita itu. Kita tidak butuh pengakuan mereka terhadap keilahian Yesus. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengalami Yesus. Bagaimana kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita selamat. Kalau tidak, Bapak Ibu, tidak ada bedanya kita dengan Dia. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ada anak muda ya, dia pakai jenggot, dia open camp juga. Dia menggebu-gebu, dia menceritakan tentang Alkitab. Lalu dia katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan kami untuk menghina agama orang lain. Tetapi secara tidak langsung dia menghina. Kenapa saya katakan menghina? Karena Alkitab dia pahami menurut pikiran dia, lalu dia tafsirkan menurut kemauan dia. Dan dia tidak mau terima terhadap apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, apa yang kita tafsirkan. Tidak terima. Seandainya kebalik, Bapak Ibu, kita baca kitab dia, lalu kita tafsirkan menurut keinginan kita, tidak sampai 24 jam kita ditengkoi, dijebloskan dalam penjara. Itulah kehebatan teman-teman dari seberang. Ya, kehebatan teman-teman dari seberang adalah ketika kita membahas kitab mereka, tidak terima, lalu kita ditangkoi dan dijebloskan dalam penjara karena mereka laporkan kepada pihak yang berwajib. Inilah kelebihan mereka yang tidak kita miliki. Kelebihan kita ini tidak dimiliki oleh mereka. Ketika hujatan mereka terhadap Yesus sudah melampaui batas, malaikat Tuhan datang, turun, mentampor mereka, Bapak Ibu. Dan sudah banyak sekali kejadian. Nah, baik saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada banyak sekali orang Arab hari-hari ini, mereka mulai percaya kepada Yesus. Bahkan surban yang ada di kepala mereka itu mereka lemparkan, saudara. Dilemparkannya surban, lalu mereka datang kepada Yesus. Mereka menangis, mereka meratap, mereka menyesali seolah-olah, kenapa terlambat sekali aku datang kepada Engkau? Kenapa terlambat sekali aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah mulai, Bapak Ibu, mereka sudah mulai membuka hati dan pikiran mereka. Sudah mulai mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah mulai keluar dari ikatan agama, dari himpitan agama itu. Mereka sudah berani, sudah mulai keluar. Dan ini Bapak Ibu tugas kita, supaya kita harus semakin giat memberitakan Injil, semakin giat bersaksi, who is the Jesus man, huwa Yeshua. Siapa itu Yesus Kristus? Tetapi saudaraku, perlu kita ingat satu hal, bahwa ketika ada orang yang bertobat melalui pelayanan kita, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kita yang mempertobatkan mereka, itu murni karena Tuhan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dengan kata lain tidak ada satu pun yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan karena Roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Jadi ketika mereka datang kepada Yesus Hamasiah, itu bukan karena kita, tetapi karena Roh Bapa yang menarik mereka. Tapi tugas kita adalah menyampaikan, terima puji Tuhan, tidak terima pun puji Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan, memberitakan, mengabarkan. Mereka terima, puji Tuhan. Mereka tidak terima, kita juga tidak rugi. Ketika mereka menolak kita, bagaimana Bang Pendi? Ketika mereka menolak kita, kita pergi ke tempat lain. Karena Alkitab juga mengatakan jangan lemparkan mutiara ke mulut babi. Apa artinya? Adakah orang Kristen yang melemparkan mutiara ke mulut babi? Tidak ada. Adakah Nabi dan Rasul melemparkan mutiara ke mulut babi? Tidak ada. Lalu artinya apa Bang Pendi? Artinya adalah jangan kita berikan pengajaran kepada orang yang tidak mau terima pengajaran. Jangan memberikan
makanan kepada orang yang kenyang, tetapi berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Jangan berikan air kepada orang yang tidak haus, tapi berikanlah air kepada orang yang haus. Satu hal yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman semuanya dan kepada khususnya kepada saya pribadi, ketika ada anjing, ya, ketika kita digigit anjing, jangan sampai kita menggigit anjing, saudara ya. Apabila tangan kita kena duri, jangan kita potong tangan kita, tapi ambil duri itu pelan-pelan. Ketika rumah kita dimasuki oleh setan, jangan kita bakar rumah itu. Nah, baik saudara kasih Tuhan, para pencinta Angel Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Di Arab Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka dan melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Mereka menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kita percaya bahwa guncangan akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara. Hujan pertobatan akan terus terjadi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, keselamatan itu tidak ada yang bisa membendung. Sekalipun di Arab Saudi memiliki jumlah mayoritas yang muslim, dan kita percaya bahwa dengan kehadiran mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bisa menjadi kesaksian bagi bangsa Arab.
saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jela Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah sama-sama kita saksikan cuplikan video yang baru kita tonton? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak di akhir video. Seperti firman Tuhan yang saya bacakan tadi, jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Tetap roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, dan semangat kita dalam mengikuti Tuhan itu harus semakin hari semakin meningkat Bapak Ibu. Dan kita semakin sukacita hari lepas hari. Dan di akhir video saya selalu mengatakan bahwa kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain dalam nama Yesus. Siapapun boleh mengakui bahwa agamanya paling benar, itu siapapun, tetapi juru selamat hanya satu, Yeshua HaMasiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam bertanding. Terima kasih.